Iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan rasul. Iman artinya percaya, sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk kaumnya. Di sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dalam hati tentang adanya rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan menggunakan anggota badan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, wahyu yang diterimanya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul, wahyu yang diterimanya untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nama-nama Nabi dan Rasul ada 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'ib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat siddiq yang artinya benar. Maksudnya setiap yang dilakukan para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah benar, tidak mengandung sedikit kebohongan. Yang dijelaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul merupakan orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil seorang rasul berkhianat. Para rasul merupakan orang yang dapat dipercaya ataupun kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 106 sampai 107. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah darinya. Oleh karena itu, para rasul memiliki sifat tabligh dalam dirinya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. 4. Fatanah. Fatanah artinya cerdas. Setiap rasul pasti menghadapi kaum yang berbeda-beda dalam berdakwah. Oleh karena itu, setiap rasul memiliki sifat cerdas. Kecerdasan yang dimiliki para rasul akan membantu dalam dakwah yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 83. Sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama yaitu kizib, artinya dusta. Perkataan para rasul adalah selalu benar. Oleh karena itu mustahil bagi para rasul memiliki sifat yang dusta. Tercantum dalam Quran surah Al-Jin ayat 28. Yang kedua yaitu khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Para rasul mustahil memiliki sifat yang khianat karena setiap rasul itu memiliki sifat yang amanah. Tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat 106. Yang ketiga yaitu kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Mustahil bagi para rasul memiliki sifat yang menyembunyikan karena tugas dari para rasul itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat 50. Kemudian yang keempat yaitu baladah atau bodoh. Setiap para rasul itu harus memiliki kecerdasan atau berpikir yang cepat untuk menghadapi kaumnya yang berbeda-beda. Adapun tugas rasul yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala adalah 1. Menyampaikan risalah Allah dan atau ajaran agama Islam. Yang kedua, mengajak kepada ketauhidan. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada mukmin dan memperingati orang-orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia dan mengajak mereka melakukan kepada kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hajjah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah 1. Memiliki teladan dalam hidupnya. 2. Semakin sempurna keimanannya. 3. Mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.